Bertemu kembali saudara, pada momen lebaran ini putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, bersilaturahmi dengan 3 Presiden RI terdahulu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Didit sebagai sosok pemersatu. Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo di hari pertama lebaran kemarin bersilaturahmi dengan 3 Presiden RI terdahulu. Saat mendampingi ayahnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Kepresidenan. Didit berlebaran dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga besarnya. Kemudian siangnya, Didit Prabowo sowan ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Ketua DPP PDIP Ahmad Basara sempat mengungkap kedekatan Didit dengan keluarga Megawati. Basara juga mengisyaratkan silaturahmi antara Prabowo dan Megawati akan segera terjadi. Keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Bu Mega berulang-ulang mengatakan bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu hingga sekarang, begitu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini ke kediaman beliau. Dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira gitu ya. Sudah kenal lama sama Bu Mega? Oh, sudah sangat kenal lama Ibu Mega dengan keluarga Pak Prabowo ya, dan Mas Didit juga bersahabat baik dengan Mbak Pinka, cucu Bu Mega, putra Mbak Puan Maharani. Seusai bertemu dengan Presiden ke-5 RI, Megawati, Didit Prabowo terbang ke Solo untuk bersilaturahmi lebaran dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Wakil Presiden RI yang juga putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memuji langkah Didit yang bersilaturahmi lebaran dengan 3 Presiden RI terdahulu. Gibran menyebut Didit sebagai sosok pemersatu. Melihat Mas Didit yang juga sowan ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden-presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng anak-anak muda. Saya kira itu hal yang patut diapresiasi. Ada kemungkinan juga Mas Didit akan mengundang para bapak-bapaknya? Boleh banget. Dan saya kira Mas Didit ini adalah tokoh yang bisa diterima semua pihak. Ya. Sebelumnya, Didit Prabowo juga berhasil mengumpulkan putra-putri Presiden RI terdahulu di hari ulang tahunnya 22 Maret lalu. Foto-foto kebersamaan mereka banyak diunggah di akun media sosial putra-putri Presiden RI terdahulu yang hadir di acara ulang tahun putra Presiden Prabowo tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana publik bisa membaca silaturahmi lebaran putra Presiden Prabowo ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak. Juga bergabung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di momen libur lebaran kali ini. Selamat lebaran semuanya, semoga libur lebaran yang menyenangkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami. Mas Burhan, begini, terlepas bahwa semua orang ya bisa saja berkunjung dengan siapa saja begitu. Tapi membaca sosok putra Presiden Prabowo ini bertemu dengan 3 mantan presiden terdahulu, apakah wajar kalau publik menangkap ada hal yang spesial di sini? Pertama begini ya, Mas Didit ini putra presiden, center of attraction dalam konteks political power adalah presiden, dan beliau putra satu-satunya. Yang kedua, Mas Didit di antara putra atau putri presiden yang ada di Indonesia itu relatif paling sedikit mengirim ancaman, karena beliau bukan berkarir di politik, dan ini agak berbeda dengan banyak keluarga besar presiden pada umumnya, di mana presiden-presiden kita pada umumnya membangun semacam dinasti politik. Yeah. Nah, Mas Didit tidak bagian dari situ. Jadi agak berbeda misalnya dengan keluarga Ibu Mega, di mana putra-putrinya politisi, keluarga Pak SBY,
apalagi keluarga Pak Jokowi, termasuk juga keluarga presiden sebelumnya. Nah, untuk Mas Didit, beliau tidak berkarir sebagai politisi, tetapi sebagai desainer. Jadi dari sisi politik mungkin sedikit mengirim ancaman. Dan ketika Mas Didit aktif mendatangi para presiden dan keluarganya, tentu disambut terbuka, apalagi beliau menjadi putra dari presiden yang sedang berkuasa, yang umumnya punya semacam presidential power yang luar biasa besar. Jadi pada titik itu saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Didit itu satu langgam ya, satu tarikan nafas dengan bapaknya. Bapaknya itu kan Pak Prabowo itu kan bukan terlalu ya, sangat menganggap penting arti sebuah persatuan elit, Iya. rekonsiliasi elit. Meskipun tentu saya punya kritik karena ini juga bisa menutup pintu checks and balance ya. Tapi di sisi lain lepas dari soal kritik terhadap minimnya oposisi karena kuatnya ambisi untuk mempersatukan elit, tetapi karakter ini satu tarikan nafas dengan Pak Prabowo yang tadi cenderung pengen merangkul semua lawan politik. Oke. Nah, ini yang saya lihat ya dari roadshow atau safari politik Mas Didit ke banyak tokoh-tokoh politik kita sekarang. Oke, itu satu pandangan. Tapi di sisi lain juga, Bang Daniel, yang ditangkap bahwa dalam berbagai kesempatan kan Pak Prabowo bilang bahwa semua mantan presiden ini perannya sangat penting, sehingga ada yang menangkap bahwa seharusnya kan Pak Presiden langsung yang bertemu dengan para mantan presiden ini. Kenapa pada akhirnya Mas Didit yang seperti menjadi penengah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, kemudian sebelumnya sempat ada pertemuan juga dengan Pak SBY saat open house, terus berlanjut lagi dengan pertemuan dengan Pak Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Kenapa nggak Presiden langsung saja yang bertemu? Tapi jawabnya nanti, kita jeda azan sebentar 3 menit, kita akan segera kembali melanjutkan diskusi sebentar lagi.